Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Sandekala Story. Hari ini admin akan menceritakan cerita yang ada di grup Facebook tentang nisan tanpa nama. Oke, langsung saja kita akan menceritakan ceritanya. Selamat menikmati. Jangan lupa komen dan subscribe ya. Waktu menunjukkan pukul 14.15. Saat ini aku tengah mengikuti kelas Pak Wibowo. Tapi tiba-tiba saja aku merasa gelisah karena teringat dengan sahabat masa kecilku yang bernama Melati. Ku ambil handphone dari dalam tas ransel yang selalu menemaniku menuntut ilmu. Ku buka aplikasi WhatsApp, kemudian ku cari nama Melati. Setelah aku menemukannya, lantas aku mengirimnya sebuah pesan. Hai Mel, apa kabar? Lama ya kita nggak ketemu. Aku kangen banget sama kamu. Kemudian aku memasukkan lagi handphone ke dalam tas. Kemudian kembali menyimak bahan pelajaran dari sang dosen yang terkenal killer di kampusku. Aku mengecek WhatsApp, pesan yang kukirimkan pada Melati masih checklist 1. Apa rumah Melati masih di alamat yang dulu ya? Gumamku. Dret, ponselku bergetar. Tanda ada pesan masuk. Saat aku periksa, benar saja ada satu pesan masuk lewat WhatsApp. Hai Jenar, kamu apa kabar juga? Kabarku saat ini sedang tidak baik. Kenapa kamu baru kirimi aku pesan? Padahal 2 bulan yang lalu aku kirimi kamu beberapa pesan. Jangankan untuk membalas, satu pesan pun tak pernah kamu baca. Balas Melati dari seberang sana dengan membubuhkan emoji bersedih. Ya ampun Mel, maafkan aku. Beberapa bulan terakhir ini aku selalu disibukkan dengan jadwal kuliahku. Oh ya Mel, maksud kamu apa? Kamu sedang tak baik-baik saat ini, balasku dengan rasa penasaran dengan kabar Melati. Tring, satu pesan masuk. Aku kira kamu sudah lupa sama sahabatmu ini Nar. Aku pun membalas, mana mungkin aku lupa sama sahabatku Mel. Kamu kenapa? Tadi kamu bilang sedang tidak baik-baik. Lalu apa rumahmu masih yang dulu? Lalu Melati membalas, aku sudah tidak tinggal di rumah itu lagi Nar. Hanya ada orang tua dan adikku. Lalu kamu tinggal di mana sekarang? Nanti aku kirimi lokasi tempat tinggalku yang baru ya Nar. Baik Mel, nanti pulang kuliah aku ke rumahmu ya. Oke, aku tunggu ya Nar. Kami pun menutup obrolan lewat WhatsApp. Maksud Melati sedang tak baik-baik apa ya? Tanyaku dalam hati. Tring, satu pesan kembali masuk. Setelah aku periksa, ternyata sebuah lokasi yang dikirimkan oleh Melati. Kini waktu telah menunjukkan 15.45. Saatnya jam kuliah selesai. Setelah itu aku langsung menstarter motor metikku. Setelah ku klik lokasi yang Melati kirimkan, petunjuk lokasi online pun siap menjadi navigatorku. Bergegas ku bawa melaju sang kuda besiku. Waktu menunjukkan pukul 7 sore. Tapi lokasi yang Melati kirimkan belum juga ku temukan. Malam kini petunjuk lokasi tersebut menuntunku masuk ke dalam sebuah hutan. Apa benar lokasi yang Melati kirimkan padaku ada di sebelah sini? Tanyaku dalam hati. Kemudian ku ambil ponsel dalam ranselku. Ku telepon nomor yang ku beri nama Melati. Tut. Sepertinya nomor Melati yang aku hubungi sudah lama tak terpakai. Tapi kenapa tadi siang kami masih bisa kirim pesan? Ku lanjutkan lagi perjalanan karena rute yang diberikan petunjuk jalan online masih ada beberapa kilometer lagi. Masih berpikiran positif. Mungkin tempat tinggal Melati ada di balik hutan ini. Tiba-tiba aku kehilangan sinyal. Berarti ini sudah terlalu jauh ke dalam hutan. Kususuri jalan berlumpur yang nyaris tak nampak karena tertutup rimbunnya rerumputan. Hari sudah gelap, tapi aku sudah kepalang tanggung untuk menjumpai sahabat masa kecilku. Suasananya tak mengenakan. Suara serangga malam mulai bersahutan. Ya Tuhan, lindungilah aku dari segala mara bahaya dan juga dari gangguan makhlukmu yang tak kasat mata. Seraya melajukan sepeda motorku, aku terus membacakan doa pada Tuhan semesta alam. Tak dapat dipungkiri rasa takut mulai menyelimutiku. Aku terus memandang lurus ke depan, mengikuti sorot lampu sepeda motorku mengarah. Di
Di antaranya gelapnya malam, aku berada di tengah-tengah hutan. Hanya sorot lampu sepeda motorku yang menerangi jalan yang aku lalui. Aku membaca ayat-ayat Al-Quran yang aku kuasai. Hingga akhirnya dari kejauhan kulihat ada seberkas cahaya yang berasal dari sebuah rumah yang sederhana. Betapa bahagianya aku, akhirnya aku temukan pemukiman warga. Siapa tahu bisa membantuku, pikirku. Kumatikan sepeda motorku. Kumasuki pagar bambu yang membatasi rumah tersebut. "Assalamualaikum," seruku. Tak butuh waktu lama, sang empunya rumah membuka pintu. Keluarlah seorang gadis tinggi semampai dengan rambut hitam yang panjang terurai. Gadis yang sangat ku kenal itu menyambutku. "Jenar, akhirnya kamu sampai juga," ucapnya. Dengan senyum yang tersungging dari bibirnya. "Melati," seruku seraya memeluknya. Terasa dingin ketika ku peluk tubuh Melati. Kemudian ia menuntunku memasuki rumah sederhana, namun terlihat sangat bersih dan rapi. Aroma harum bunga melati menyebar di setiap sudut ruangan. Ada beberapa pohon bunga melati yang tertanam di dalam pot. "Oh ya Mel, kenapa kamu pindah ke sini? Kenapa gak tinggal saja sama orang tua juga adikmu?" tanyaku penasaran. "Aku hanya ingin mandiri saja, Nar. Aku tidak mau menyusahkan orang tuaku," ujarnya. "Dari dulu sifatmu gak berubah ya Mel? Tidak mau bikin orang repot." Mendengar ucapanku, Melati hanya tersenyum. "Apa kamu gak takut tinggal sendirian di sini, Mel?" tanyaku seraya melihat sekeliling terasa sunyi. Hanya terdengar suara binatang malam yang saling bersautan dan sesekali suara daun-daun yang bergesekan karena tertiup angin. "Aku gak pernah takut, Nar," balasnya dengan senyuman khas yang manis. Kulihat jam di tanganku menunjukkan pukul 20.30. "Kamu menginap saja di sini, Nar, sudah malam. Lagian aku masih kangen, masih ingin bercerita banyak sama kamu," pintanya, dan aku segera mengiyakannya karena aku tidak mungkin berani pulang sendirian malam-malam melewati hutan pula. "Iya Mel, aku akan menginap di sini kalau kamu tidak keberatan," ucapku. "Ya enggak atuh Nar," balasnya. Malam semakin larut dan kami pun masih bercengkrama karena hampir 5 tahun lamanya tak bertemu. Kami pun saling melepaskan rindu. Kami bercerita tentang masa kecil yang kami lalui bersama, yang tak terlewatkan barang sehari pun. Gelak tawa kami menggema di seluruh ruangan. Hingga waktunya kami pun harus bersiap untuk tidur. "Nar, lampunya aku matikan ya," pintanya. "Iya Mel, matikan saja. Aku juga terbiasa tidur dengan lampu yang harus dimatikan," balasku. Melati mematikan lampunya. Gelap gulita tanpa sedikit pun penerangan. Ada sesuatu yang berbeda. Aku merasakan hawa yang sangat dingin, terlebih ketika aku menyentuh tubuh Melati. Tapi karena mengantuk berat, akhirnya aku pun tertidur. Sinar matahari menembus kaca jendela dan bersinar tepat di wajahku. Aku beranjak dari tempat tidur. Tak terdapat Melati yang semalam ada di sampingku. Aku melangkah keluar dari kamar. Ku cari Melati di setiap ruangan. Tak kunjung ku temui. Di dapur bahkan aku mencarinya hingga pekarangan belakang. Tapi Melati tak terlihat batang hidungnya. Melati, kamu di mana?" Aku berteriak-teriak memanggil Melati, tapi tetap tak ada jawaban. Di antara perasaan bingung, aku melihat sekeliling hanya semak belukar dan pohon-pohon mengelilingi rumah sederhana milik Melati. Namun ada satu yang sangat mengganggu penglihatanku. Sebuah kuburan dengan nisan tanpa nama berada di sudut kiri pekarangan belakang, tepatnya di bawah satu pohon yang paling tinggi menjulang. Sepertinya kuburan itu belum terlalu lama. Perlahan aku mendekati kuburan tersebut. Sangat terasa aroma mistisnya hingga mampu meremangkan bulu kuduku. Tiba-tiba sebuah tepukan mendarat di pundakku. Jelas saja itu membuat jantungku seakan mau lepas. "Astagfirullah Melati, bikin kaget saja," ucapku terperanjat. "Hihihi, dasar penakut," ucapnya sambil tertawa nyaring. "Bukan penakut, tapi aku terkejut," balasku. Melati mematung memandangi kuburan tersebut. Kemudian ia berjongkok seraya menyentuh nisan tanpa nama yang berbentuk papan kayu. "Mel, ini kuburan siapa?" tanyaku sambil mengikutinya jongkok. "Seorang gadis yang diperkosa oleh 5 orang pemuda. Kemudian dibunuh dengan keji, lalu mereka mengubur jasadnya di sini," ucapnya sedikit bergetar. "Kamu tahu dari mana tentang empunya kuburan ini, Mel?"
Tanyaku penuh rasa penasaran. Dari warga desa ini, balasnya dengan mengusap wajahnya yang berair. Kamu nangis, Mel? Tanyaku ketika melihat matanya berembun. Ya, aku merasakan betapa menderitanya gadis itu, ucapnya. Melati memang orangnya gak tegaan. Dia akan ikut menangis ketika melihat orang lain menderita. Kenapa kamu memilih tinggal di sini sendiri pula? Ada kuburannya pula. Kamu tahu gak takut kalau gadis itu jadi hantu, Mel? Cerocosku. Aku tidak takut, Nar. Justru aku mau temani gadis itu. Ucapan Melati sungguh bertentangan dengan logikaku. Kulihat jam tanganku menunjukkan pukul 9 pagi. Mel, aku pulang dulu ya. Aku harus ke kampus. Itu pun jika aku tak kesiangan. Aku pamit pulang pada Melati. Melati meraih kemudian menggenggam tanganku. Wajahnya tertunduk seolah ia tak menginginkan aku pulang. Lain kali aku pasti akan kesini lagi ya. Oh ya, nanti aku akan bawakan makanan kesukaanmu, ucapku seraya balik menggenggam tangannya. Ia hanya mengangguk pelan, kemudian memelukku dengan erat. Kamu jangan lupakan aku ya, Nar, ucapnya Rele. Pasti, Mel, aku tidak mungkin lupa sama kamu. Jaga diri kamu baik-baik ya. Aku pulang. Aku melepaskan pelukan Melati. Kunyalakan sepeda motorku kemudian melaju meninggalkan rumah sederhana di tengah hutan itu. Aku menoleh lagi ke belakang. Melati masih melambaikan tangannya. Aku kembali menyusuri jalan berlumpur yang kulewati malam tadi. Kulihat sekeliling hanya semak belukar dan pepohonan yang tinggi. Apa iya ada desa di balik hutan ini? Dan apa iya Melati hanya tinggal sendirian di sini? Kenapa dia berani sekali ya? Tanyaku dalam hati, mengingat ini hanya sebuah hutan. Kuhentikan laju sepeda motorku tatkala ada sebuah persimpangan di depanku. Perasaan semalam tidak ada persimpangan, gumamku. Aku berhenti sejenak mengingat arah jalan yang aku lalui semalam. Di antara rasa bingung, aku dikagetkan oleh suara seorang laki-laki tua. Maaf, Neng. Neng mau kemana? Tanya dengan suara yang parau. Pak, saya mau ke jalan raya. Arah mana ya yang harus saya lewati, Pak? Tanyaku dengan gemetar. Memangnya Neng dari mana? Laki-laki tua itu berbalik bertanya. Saya baru pulang dari rumah teman saya, Pak, balasku. Rumah temannya Neng di mana? Setahu saya di daerah sini gak ada pemukiman warga. Adapun perkampungan jauh dari sini, Neng. Saya sering mencari kayu bakar dan rumput di daerah sini, tapi gak pernah lihat ada rumah, jelas bapak tua itu. Beneran ada kok, semalam saya tidur di rumah teman saya. Memang rumahnya hanya satu sih, Pak. Dan kemarin teman saya itu kasih lokasi alamatnya. Setelah saya ikuti rutenya, ya memang di daerah sini, Pak, jawabku meyakinkan bapak tua itu. Sementara bapak tua itu seperti kebingungan dengan penjelasanku. Kalau boleh tahu, di mana letak rumah teman Neng itu? Tanya bapak tua dengan rasa penasarannya. Sepertinya di bawah pohon yang tinggi itu, Pak, jawabku seraya menunjuk sebuah pohon tinggi besar yang berjarak sekitar kurang lebih 50 meter. Aku yakin rumah Melati tepat di bawah pohon itu, karena tadi kulihat sekeliling rumah Melati yang pohonnya tinggi menjulang cuma satu, yang lainnya tak setinggi itu. Neng, tunggu di sini, biar bapak periksa dulu ke sana. Apa iya ada sebuah rumah? Ucap bapak tua itu seraya berjalan menuju ke tempat yang kutunjuk. Sekitar 15 menit aku menunggu bapak itu. Akhirnya dia datang juga. Dengan nafas yang terengah-engah, bapak tua itu menjelaskan padaku jika tempat yang aku tunjuk itu sama sekali tak terdapat sebuah rumah. Hanya saja ia menemukan sebuah kuburan dengan nisan tanpa nama. Dek. Mendengar penjelasan bapak tua itu, jantungku seakan berhenti berdetak. Keringat dingin mulai membanjiri tubuhku. Betapa tidak, semalam aku baru saja bertemu dengan sahabat masa kecilku. Aku pun bercengkrama, bahkan tidur bersama di dalam rumahnya. Tapi baru saja aku mendengar penjelasan dari bapak tua itu, bahwa rumah yang aku ceritakan tadi tidak ditemukan oleh bapak tua itu. Hanya ada sebuah kuburan dengan nisan tanpa nama yang berada tepat di bawah pohon yang tadi kutunjuk. Walaupun demikian, aku belum percaya sepenuhnya dengan ucapan bapak tua itu. Neng, Neng, Neng. Bapak tua itu menggoyang-goyangkan tubuhku yang kaku. Apakah bapak yakin dengan penglihatan bapak?
Aku berharap bapak tua itu hanya salah melihat. Bapak yakin betul, Neng, bahkan tidak menemukan adanya sebuah rumah di sana, ucapnya sementara aku hanya terdiam menatap langit yang nyaris tak terlihat karena tertutup rimbunya pepohonan. Istighfar, Neng, sebaiknya Neng pulang saja. Neng ambil jalan kiri, lurus saja. Nanti Neng akan menemukan jalan raya. Dan jangan lupa baca doa, minta sama yang di atas agar dimudahkan menemukan jalan pulang. Demikian ucapan bapak tua itu sebelum aku pergi. Setelah melaju beberapa kilometer, akhirnya aku menemukan jalan raya. Betapa senangnya aku. Tak lupa aku pun mengucap syukur pada Tuhan. Sesampainya di jalan raya yang sepi dari lalu lalang kendaraan, aku pun berhenti sejenak. Apa yang baru saja aku alami? Apakah nyata adanya atau hanya ilusiku semata? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi isi kepalaku. Aku teringat dengan orang tua Melati dan aku akan menemui mereka untuk menanyakan Melati. Sesaat aku melupakan tugas dari Pak Wibowo. Aku tak peduli dengan nilai yang akan ia berikan. Yang terpenting saat ini hanyalah bertemu dengan orang tua Melati. Aku melajukan sepeda motorku. Aku masih ingat betul di mana alamat orang tua Melati, walaupun sudah beberapa tahun tidak pernah ke sana. Kuhentikan sepeda motorku tepat di depan sebuah rumah dengan pekarangan yang luas dan banyak ditumbuhi pohon buah-buahan. Tok tok tok. Assalamualaikum, seruku. Belum ada sahutan. Assalamualaikum, kuulangi salam sekali lagi. Waalaikumsalam, terdengar balasan dari dalam rumah sederhana namun asri itu. Pintu rumah terbuka. Nampak seorang wanita berusia 45 tahunan berdiri di ambang pintu. Bu Asih, apa kabar? Tanyaku pada wanita yang masih terlihat cantik di usianya yang tak muda lagi. Kemudian aku mencium punggung tangannya. Ya ampun, Jenar. Ayo masuk, Nak. Bu Asih menuntun tanganku dan aku mengikutinya dari belakang. Kamu kemana saja? Nggak pernah main-main ke sini? Tanya Bu Asih. Jenar sibuk kuliah, Bu, balasku singkat. Sebenarnya aku ingin segera bertanya tentang Melati. Oh begitu. Sebentar ya, Ibu buatkan kamu minum dulu. Bu Asih beranjak dari tempat duduknya menuju dapur. Tak berselang lama, ia pun kembali dengan membawa secangkir teh yang diletakkan pada nampan. Gak usah repot-repot, Bu, ucapku. Gak apa-apa, ayo diminum, pintanya. Lalu kuteguk teh manis buatan Bu Asih. Oh ya Bu, gimana kabar Melati? Aku pura-pura bertanya kabar Melati. Padahal aku baru saja bertemu dengannya tadi malam. Bukannya menjawab pertanyaanku, Bu Asih malah menangis mendengar pertanyaanku. Dadaku pun terasa sedikit panas. Aku mulai curiga dengan keadaan Melati yang sebenarnya. Bu, Melati di mana? Dia baik-baik saja kan? Di antara degup jantung yang mulai tak beraturan, aku kembali bertanya. Melati tak ada kabar sejak 2 bulan yang lalu. Kami sudah coba menghubungi nomor teleponnya, tapi tak pernah aktif. Lalu kami melapor ke polisi, juga tak pernah ada jawaban. Kami sangat bingung harus mencari Melati kemana. Bu Asih terlihat sangat terpukul ketika membicarakan soal Melati. Melati tak ada kabar selama 2 bulan dan nomornya pun sudah tak aktif selama itu pula. Lalu, kemarin yang berkirim pesan denganku siapa? Gumamku dalam hati. Ku ambil ponselku, ku periksa pesan dari Melati. Tak ada balasan pesan dari Melati, hanya pesan yang kukirim yang tertera di aplikasi WhatsAppku. Kemudian, ku periksa obrolanku dengan Melati, tak ada obrolan yang lain. Lalu ku periksa riwayat obrolan dan ternyata ada. Tepat 2 bulan yang lalu, Melati memang mengirimi aku pesan dan tak pernah aku baca. Mungkin karena saking banyaknya pesan, aku pun menghapus pesan-pesan termasuk pesan dari Melati yang belum sempat aku baca. Nar, doakan aku ya, aku mau kerja. Ada seorang yang mengajakku bekerja di sebuah restoran. Nar, ternyata aku dibohongi. Bukannya bekerja di restoran, aku malah dijadikan wanita panggilan. Nar, aku lari dari tempat kerjaku. Kalau boleh aku numpang sementara di rumahmu ya. Nar, kamu kemana saja? Kenapa pesanku gak pernah kamu balas? Nar, aku dikejar beberapa laki-laki. Kalau nomor ponselku gak aktif, berarti ada sesuatu padaku. Tolong sampaikan pada keluargaku. Saat ini aku sedang bersembunyi di tengah hutan. Kugulir ke bawah, tak ada lagi pesan.
Ya Tuhan Melati, aku merasa bersalah padanya. Kenapa aku tak membuka pesan-pesan darinya? Jika saja waktu itu aku buka pesannya, mungkin Melati akan selamat. Aku yakin gadis yang Melati ceritakan itu adalah dirinya sendiri. Bu, kita lapor polisi sekarang. Jenar akan tunjukkan di mana Melati sekarang. Kamu tahu di mana Melati sekarang? Tanyanya penuh harap. Tanpa pikir panjang, aku mengajak Bu Asih untuk melapor pada polisi, dan kami pun menuju ke sana. Aku menunjukkan pada polisi jalan menuju ke tempat di mana terdapat kuburan yang diduga tempat bersemayamnya jasad Melati. Memang benar, tak terdapat satupun rumah di sana, hanya seonggok kuburan dengan nisan tanpa nama. Beberapa anggota kepolisian dibantu oleh aparat dan warga desa sekitar. Kuburan dengan nisan tanpa nama pun dibongkar. Tak memakan waktu lama, akhirnya polisi, aparat, dan warga desa berhasil mengangkat jasad yang ternyata benar adalah seorang gadis dengan kondisi yang sudah membusuk dan sebagian tubuhnya sudah terlepas dari tulang. Bu Asih berteriak histeris tatkala ia mengenali pakaian yang melekat pada jasad gadis tersebut. Melati anakku! Bu Asih pun terkulai tak sadarkan diri. Sementara itu aku hanya mematung mengingat peristiwa semalam, di mana aku dan Melati bercengkrama melepas rindu. Ternyata aku bercengkrama dengan sang arwah. Ia hanya ingin menyampaikan apa yang terjadi padanya. Setelah dilakukan autopsi, jenazah Melati pun dikebumikan secara layak. Kupandangi nisan yang bertuliskan Melati binti Sukma, lahir 14/01/1999. Tak terasa air mataku mengalir deras. Aku harus kehilangan sahabat masa kecilku dengan cara yang tragis. Maafkan aku, Mel. Aku tidak bisa menjadi sahabat yang baik untukmu. Tenanglah di alam sana, sahabatku. Aku akan selalu merindukanmu. Aku bersimpuh di hadapan gundukan tanah merah yang tertutup taburan bunga. Aku tersentak ketika tiba-tiba ada sebuah tepukan di pundakku. Aku membalikan badanku. Tak ada seorang pun yang dekat denganku. Kuarahkan pandangan ke segala arah. Kejauhan kulihat seorang gadis berpakaian serba putih tersenyum ke arahku. Kupandangi lekat gadis cantik yang sangat kukenal itu. Setelah beberapa saat ia pun menghilang dari pandanganku. Selamat jalan, sahabatku. Setelah dilakukan pencarian, para pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Melati akhirnya dapat diringkus. Kuharap Melati akan senang mendengarnya di alam sana. Tamat. Dan itulah cerita tadi, sahabat horor. Semoga kalian bisa terhibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.